Kali ini kita bakal ngebahas tentang beradab mulia sebagai cerminan iman dan takwa kita. Mbak Farda, Iya, Mbak Wiwit. di episode kali ini kita kan bakal ngebahas tentang beradab mulia, cerminan iman dan takwa kita. Betul. Nah, menurut Mbak Farda ini gimana sih hubungan antara beradab mulia dengan iman dan takwa? Oke, menurut pandangan saya ini ya. Menurut pandangan saya, beradab mulia, iman dan takwa saling berkaitan erat. Iman dan takwa adalah dua pilar penting dalam kehidupan spiritual seseorang. Iman adalah keyakinan yang kuat terhadap Tuhan dan ajarannya, sedangkan takwa adalah rasa takut dan hormat kepada Tuhan yang mendorong seseorang untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Beradab mulia di sisi lain adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang baik. Ini mencakup sikap hormat kepada orang lain, kejujuran, kebaikan hati, dan banyak lagi. Jadi, jika seseorang memiliki iman dan takwa yang kuat, mereka akan cenderung berperilaku dengan cara beradab dan mulia. Sebaliknya, perilaku yang beradab dan mulia juga dapat menunjukkan dan memperkuat iman dan takwa seorang. Jadi, menurut saya, ketiganya saling mempengaruhi dan mendukung satu sama lain dalam kehidupan seseorang. Begitu, Mbak Wiwit? Begitu ya teman-teman. Jadi tentu saja iman dan takwa itu sangat berkaitan dengan adanya beradab mulia. Iya. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Oke. Setelah kita mengetahui hubungan antara adab mulia, iman dan takwa, pasti teman-teman juga pengen tahu kan contoh perilaku beradab mulia yang mencerminkan iman dan takwa itu seperti apa sih Mbak Farda? Oke, Mbak Wiwit. Jadi contoh perilaku beradab mulia ya. Yang mencerminkan iman dan takwa kita. Contoh perilaku beradab mulia yang mencerminkan iman dan takwa kita. Oke. Pertama yaitu adalah kejujuran. Orang yang beriman dan bertakwa cenderung selalu berusaha untuk berbicara dan bertindak dengan jujur, karena mereka percaya bahwa kejujuran adalah nilai yang sangat dihargai dalam agama. Yang kedua itu ada penghormatan. Biasanya mereka menghormati hak dan kebebasan orang lain, tidak peduli seberapa berbeda mereka. Ini mencerminkan pemahaman mereka bahwa setiap individu adalah ciptaan Tuhan dan berhak mendapatkan penghormatan. Yang ketiga ada kebaikan hati, Mbak Wiwit. Biasanya mereka sering menunjukkan kebaikan hati kepada orang lain, baik dalam kata-kata maupun tindakan, sebagai refleksi dari kasih sayang dan belas kasihan yang diajarkan dalam agama. Yang keempat ada sabar. Dalam menghadapi kesulitan atau tantangan, mereka cenderung bersabar dan tetap positif, mencerminkan keyakinan mereka bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Tuhan dan ada hikmah di baliknya. Yang kelima ada ketaatan. Biasanya mereka menjalankan ibadah dan kewajiban agama dengan tulus dan konsisten sebagai bentuk penghormatan dan rasa takut mereka kepada Tuhan. Jadi itu beberapa contoh perilaku beradab mulia yang mencerminkan iman dan takwa kita. Begitu Mbak Wiwit? Ya, tentu setelah itu kita beralih ke manfaat ya teman-teman. Oke. Dengan kita beradab mulia, tentu saja mendatangkan manfaat buat kehidupan kita, bukan begitu Mbak Farda? Betul Mbak Wiwit. Jadi mungkin apa saja sih manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, beradab mulia itu memiliki manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari ya teman-teman. Yang pertama ada menciptakan hubungan yang harmonis. Perilaku beradab mulia seperti penghormatan, kejujuran, dan kebaikan hati dapat membantu menciptakan hubungan yang harmonis dengan orang lain. Ini kemungkinan terjalinnya komunikasi yang baik, saling pengertian, dan kerjasama yang lebih efektif. Seperti itu yang pertama Mbak Wiwit. Yang kedua ada meningkatkan kualitas hidup. Nah, dengan perilaku beradab mulia, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Perilaku seperti
kesabaran, pengampunan, dan empati dapat membantu mengurangi konflik, stres, dan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu ada membangun reputasi yang baik. Jadi, beradab mulia dapat membantu membangun reputasi yang baik di mata orang lain. Ketika seseorang dikenal sebagai individu yang jujur, bertanggung jawab, dan memiliki sifat yang baik, orang lain akan cenderung memiliki kepercayaan dan menghargai orang tersebut. Yang keempat ada memberikan kedamaian batin. Dengan hidup beradab mulia, seseorang dapat merasakan kedamaian batin dan kepuasan dalam diri mereka sendiri. Nah, mereka tahu bahwa mereka telah menjalankan nilai-nilai moral yang benar, dan ini dapat memberikan perasaan kepuasan dan kebahagiaan yang mendalam. Yang kelima dan yang terakhir itu ada membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beradab mulia juga membantu seseorang dalam memperkuat hubungan dengan Tuhan. Dengan mengikuti ajaran agama dan menjalankan kewajiban agama dengan tulus, seseorang dapat merasa dekat dengan Tuhan dan merasakan kedekatan spiritual yang mendalam. Jadi itu tadi beberapa manfaat yang dari beradab mulia, Mbak Wiwin. Seperti itu. Banyak sekali manfaatnya ya teman-teman. Iya, betul. Mbak Farda. Iya. Jadi apakah ada pengalaman pribadi di mana Mbak Farda merasakan manfaat dari beradab mulia sebagai cerminan iman dan takwa? Oh iya, tentu saja ada, Mbak Wiwin. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu manfaat dari beradab mulia dalam kehidupan sehari-hari yaitu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini, saya insya Allah setiap hari selalu membaca Al-Quran minimal 3 ruku. Setiap saya membaca Al-Quran, saya merasakan ketenangan batin dan hati saya serasa sejuk dan damai. Karena membaca Al-Quran adalah salah satu bentuk komunikasi kita sebagai seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu pengalaman pribadi saya, Mbak Wiwin. Wah, menarik sekali kawan-kawan. Jadi tentu kita harus beradab mulia ya. Oke, pertanyaan kita selanjutnya. Menurut Mbak Farda, apakah seseorang yang memiliki iman dan takwa yang tinggi itu pasti beradab mulia? Lalu mengapa? Menurut saya, Mbak, itu tidak. Karena memiliki iman dan takwa yang tinggi tidak menjamin seseorang memiliki adab yang mulia. Meskipun iman dan takwa dapat memberikan landasan moral yang kuat, adab yang mulia juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungan sosial. Adab yang mulia melibatkan sikap sopan, menghormati, dan peduli terhadap orang lain yang perlu dipelajari dan dikembangkan secara terpisah dari iman dan takwa. Seperti itu, Mbak Wiwin. Seperti itu. Menurut Mbak Farda, jadi belum tentu ya? Iya, belum tentu, Mbak Wiwin. Oke. Nah, kita ke pertanyaan yang terakhir ya, teman-teman. Oke. Ini bagaimana beradab mulia sebagai cerminan iman dan takwa kita itu bisa membantu kita dalam mencapai tujuan dan impian kita. Oke, jadi itu ada beberapa cara yang Mbak Wiwin. Yang pertama itu memiliki adab yang mulia akan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Ketika kita bersikap sopan, menghormati, dan peduli terhadap orang lain, kita cenderung mendapatkan dukungan, kerjasama, dan bantuan dari mereka yang dapat membantu kita mencapai tujuan kita. Yang kedua ada adab mulia juga mencerminkan integritas pribadi dan kejujuran. Dengan integritas yang tinggi, kita akan membangun kepercayaan dari orang lain yang dapat membuka pintu kesempatan dan membangun kita dalam mencapai impian kita. Nah, yang ketiga, yang terakhir juga, beradab mulia juga membantu kita untuk tetap teguh dan tidak tergoda oleh cara-cara yang tidak etis atau merugikan orang lain dalam mencapai tujuan kita. Dengan menjalankan nilai-nilai iman dan takwa dalam setiap langkah kita, kita dapat mencapai tujuan dan impian kita dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Seperti itu, Mbak Wiwin. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke.
menyimpulkan ya, adab mulia itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tentu saja ya, dengan menjalankan nilai-nilai iman dan takwa, kita dapat mencapai tujuan impian kita dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Ya, gitu teman-teman. Nah, cukup sekian ya podcast kali ini kawan-kawan. Kami berharap teman-teman menikmati podcast kali ini dan mendapatkan wawasan baru. Oke, sampai jumpa. Tetap semangat dan sehat selalu. Selamat beraktivitas teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.